Dan saudara, kini kita beralih ke segmen menuju Jabar Juara Lahir dan Batin. Untuk tema bahasan kali ini mengenai perkembangan DPT dan sosialisasi untuk pemilih pemula di Pangandaran, telah hadir bersama kami Ketua KPU Pangandaran Bapak Muhtadin SHI MIP. Assalamualaikum, selamat sore Pak Muhtadin. Waalaikumsalam, selamat sore. Apa kabar Pak Muhtadin? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bapak, ini boleh dijelaskan sejauh ini bagaimana nih Pak perkembangan pemutakhiran DPT di Pangandaran? Baik, terima kasih. Perkembangan pelaksanaan proses pemutakhiran data pemilih di lingkup KPU Kabupaten Pangandaran. Pada saat ini kita sudah melewati proses penetapan DPT, diantaranya kita menetapkan 333.461 pemilih sebagai DPT. Kemudian pada saat ini kita sedang memasuki masa pelaksanaan penetapan persiapan untuk penetapan daftar pemilih tambahan, yaitu mereka-mereka yang sudah tercatat di dalam DPT, kemudian pada saat pelaksanaan hari pemungutan suara mereka tidak ada di TPS lokasi di mana mereka tinggal, maka kemudian mereka harus tercatat di dalam daftar pemilih tambahan atau daftar pemilih pindahan begitu. Baik. Iya, silakan Pak Muhtadin. Proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di KPU Kabupaten Pangandaran, kita tentu diawali pada tahap awal kita melaksanakan proses tahapan pencocokan dan penelitian, di mana beberapa proses tahapan sudah kita ikuti berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Kita melakukan pengecekan melalui petugas Pantarlih yang tentu tersebar di 1.346 TPS, 93 desa dan 10 kecamatan. Para petugas kami kemudian melakukan proses pengecekan secara door to door, secara by name by address. Kita cek betul, pastikan betul bahwa data pemilih yang dipersiapkan untuk pemilu 2024 adalah data pemilih yang clear and clean. Begitu, Pak. Baik, jadi jumlah 333.461 ini sudah clear dan valid gitu ya, Pak Muhtadin. Betul. Baik, Pak Muhtadin, terkait jumlah pemilih pemula, ini di beberapa kota kabupaten bahkan hampir sepertiga dari DPT, bahkan kalau di Pangandaran ini ada 47.445, jumlah yang sangat besar. Bagaimana ini untuk sosialisasi di Pangandaran, Pak, untuk pemilih pemula? Baik, terima kasih. Betul bahwa DPT kita yang termasuk dalam kategori pemilih pemula ataupun pemilih muda, dalam ketentuan kita pemilih muda itu berkategori dari usia 17 sampai 24 tahun, ada 47.445 pemilih. Dan tentu ini tersebar di seluruh TPS. Lalu bagaimana metode yang dilakukan oleh KPU Pangandaran dalam proses pelaksanaan pendidikan, sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai bagian penting dari proses edukasi daripada para pemilih ini. Nah, KPU Kabupaten Pangandaran telah berkolaborasi dan melakukan MOU dengan KCD, tentu seizin pimpinan KPU RI dan juga KPU Provinsi, kita untuk melaksanakan proses gawe bareng kerjasama dengan lembaga pendidikan setempat, dengan KCD untuk lingkup pendidikan SLTA di lingkup Dinas Pendidikan, kemudian dengan Madrasah Aliyah atau SLTA di tingkat Kementerian Agama. Kita sudah melakukan MOU dan kita sudah mendapatkan izin tertulis untuk bagaimana kemudian KPU Kabupaten Pangandaran terjun langsung terlibat untuk memberikan edukasi dengan bertajuk KPU Sabah Sakola,
KPU Pangandaran Sabak Sakola dan KPU Pangandaran Sabak Pesantren. Bagaimana kita hadir ke sekolah-sekolah melalui kegiatan terlibat dalam upacara hari Senin, terlibat dalam kegiatan-kegiatan pendidikan kepemimpinan LDKS yang dilakukan oleh OSIS, oleh Pramuka. Kemudian kita hadir ke sekolah-sekolah bersama tim untuk memberikan sosialisasi. Itu langkah pertama dengan KPU Pangandaran Ghost to School dan KPU Pangandaran Sabak Sakola dan Sabak Pesantren. Kemudian selanjutnya kita juga akan melakukan proses kegiatan perlombaan untuk pemilih muda ini, diantaranya cerdas cermat kepemiluan, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lebih menyentuh kepada kegiatan ataupun kelompok pemilih pemuda ini. Kemudian selanjutnya kita juga terus melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula dengan melakukan pendekatan media sosial, di mana para pemilih pemuda ini berdasarkan usia dari 17 sampai dengan 24 tahun ini adalah usia yang sangat produktif, di mana mereka sebagian besar adalah pengguna media internet, pengguna medsos. Maka kemudian kanal-kanal template yang kami miliki, baik itu kanal mulai dari Instagram, Facebook, kemudian YouTube dan TikTok dan lain sebagainya yang kita punya, itu dijadikan sarana sebagai edukasi dan pendidikan pemilih kepada mereka untuk kita mengenalkan kenapa kita harus terlibat pemilu, kenapa kita harus ikut aktif memilih, kemudian mengenalkan tujuan, fungsi, tugas, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara, dan kemudian mengenalkan mengenai tata cara proses pemberian suara di TPS. Saya kira itu yang dilakukan oleh KPU Pangandaran. Baik, jadi bekerja sama melalui distrik, melalui KCD ya Pak, kantor cabang dinas 13 ya Pak, Ciamis berarti ya Pak ya? Betul. Dan kemudian juga memakai medsos. Nah, tadi tertarik sekali dengan program KPU Sabak Sakola, KPU Sabak Pesantren, mendatangi sekolah-sekolah dan ke pesantren. Ini apakah juga bekerja sama gitu Pak dengan Disduk Capil mungkin untuk membuat KTP di sekolah nih Pak sebagai jemput bola? Betul, kita sudah, kalau kegiatan proses kerjasama dengan Disduk Capil ini kita sudah mulai sejak kita memulai proses pencocokan dan penelitian data pemilih, bahwa kemudian kita menemukan sekitar di awal, data awal kita menemukan 7.000 pemilih muda yang belum memiliki KTP elektronik. Kita dorong ke Capil dan kita lakukan sosialisasi secara bersama-sama untuk sampai hari ini prosesnya sudah sangat luar biasa. Dari Capil kemudian memberitahu progres setiap saat, setiap waktu dari data yang kami kirim. Jadi salah satunya tadi betul sekali bagaimana kemudian kita sosialisasikan, kita bersama-sama dengan Capil kami memberikan edukasi politik dan demokrasi kepada pemilih pemuda tadi. Pada saat yang sama, kita juga punya misi bersama-sama dengan Capil untuk bagaimana pemilih pemuda tadi yang belum rekaman, yang belum memiliki KTP elektronik, untuk segera dilakukan proses rekaman sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Capil. Demikian. Baik, terkait sudah validnya data gitu, bagaimana sih Pak pemilih pemula atau mungkin masyarakat secara luas ini dapat mengetahui dirinya sudah terdaftar ini sebagai pemilih atau belum, dari mana nih Pak? Baik, saat ini pasca kita menetapkan DPT di bulan Juni yang lalu, kita menetapkan 333.461 DPT. Kemudian pasca itu punya kewajiban bagi kami, jajaran kami yaitu PPS, untuk melakukan proses pengumuman DPT di tempat-tempat yang bisa diakses oleh masyarakat. Untuk itu kepada masyarakat bahwa untuk bagaimana melihat tercatat atau tidaknya, sesungguhnya ini sudah dilakukan sejak proses pengumuman DPS, daftar pemilih sementara. Kemudian kita umumkan di tempat-tempat umum agar masyarakat bagi yang ingin mengecek begitu DPT namanya berdasarkan data nama dan alamat yang dimiliki, dicek apakah tercantum apa tidak begitu ya. Tentu kita sudah menyebar seluruh jajaran PPS di pengumuman yang di tempat publik yang tentu bisa diakses oleh masyarakat begitu. Baik, jadi juga disertakan pengumuman di tempat ya. Baik Pak, kalau
kalau sejauh ini nih terkait perkembangan tahapan pencalonan anggota DPRD, nah di Pangandaran sendiri seperti apa saat ini? Baik, terkait dengan proses pencalonan anggota DPRD di lingkup Kabupaten Pangandaran, sampai saat ini sudah memasuki proses apa namanya eh, verifikasi administrasi terhadap hasil pencermatan rancangan DCS, di mana kita pada masa pendaftaran calon anggota DPRD di Kabupaten Pangandaran yang kita laksanakan sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023, kita menerima 485 bakal calon anggota DPRD, 485 orang bakal calon anggota DPRD dari 14 partai politik. Kemudian memasuki masa proses verifikasi administrasi, diantaranya ada kemudian yang dinyatakan belum memenuhi syarat, kemudian masuk masa perbaikan syarat administrasi pencalonan, kemudian sampai saat ini caleg yang terkumpul hasil proses verifikasi administrasi itu ada 425 bakal calon anggota DPRD yang sudah masuk dan melewati proses pencermatan rancangan DCS yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 11 Agustus kemarin. Jadi saat ini ada 425 bakal caleg yang sedang memasuki masa verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD. Dan untuk selanjutnya, hasil daripada proses verifikasi terhadap pencermatan terhadap rancangan DCS Bacaleg ini, kemudian kita akan menetapkan, kita akan susun menjadi DCS dan kita akan lakukan proses penetapan menjadi DCS, begitu. Baik, ada 425 bacalek ya Pak. Ini yang MS ya Pak ya statusnya gitu ya Pak ya. Dari 485 berarti sekitar 87% gitu. Nah untuk sisanya Pak, untuk bacalek yang tidak TMS, ini biasanya alasannya apa nih Pak? Oke. Berdasarkan ketentuan PKPU 10 tahun 2023 tentang pencalonan dan juga keputusan KPU RI nomor 403 terkait dengan pedoman teknis pelaksanaan verifikasi bakal calon anggota DPRD, ada beberapa hal yang tentu menyebabkan seorang bakal calon anggota DPRD itu dinyatakan tidak memenuhi syarat, dinyatakan belum memenuhi syarat, kemudian pada akhirnya menjadi TMS. Misalnya pertama, belum dinyatakan persyaratan kita koreksi keabsahan daripada persyaratan administrasi. Ada persyaratan administrasi yang kemudian tidak dilegalisir sesuai ketentuan, kemudian barangkali ada dokumen yang belum lengkap. Ternyata dokumen persyaratannya misalnya ijazahnya harusnya SLTA, kemudian ini ternyata malah dari lembaga lain yang tidak memenuhi unsur ketentuan persyaratan calon anggota DPRD. Kemudian ada lagi dokumen yang tidak bisa dibaca begitu, tidak jelas begitu. Yang dokumennya itu tidak terbaca begitu. Maka ini kan harus diperbaiki, dinyatakan BMS belum memenuhi syarat. Dan ketika dari pihak bakal calon sendiri dan juga dari pihak partai politik sendiri tidak melakukan perbaikan, maka kemudian konsekuensinya adalah tidak memenuhi syarat begitu. Kemudian ada juga terjadi perbedaan nama. Nah, ini dinyatakan belum memenuhi syarat. Misalkan nama yang tertera di dalam KTP elektronik berbeda dengan nama yang tertera di dalam dokumen lain yang menjadi persyaratan calon anggota DPRD. Maka kemudian ini dinyatakan belum memenuhi syarat, kemudian masuk pada sesi perbaikan dokumen persyaratan. Dan jika dokumen-dokumen yang disyaratkan dan sudah melewati proses verifikasi tahap pertama, kemudian dinyatakan belum memenuhi syarat, kemudian diberikan kesempatan di tahap berikutnya, masih belum melengkapi dan masih belum dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat dokumen tersebut, maka bakal calon anggota DPRD ini kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat ataupun TMS. Begitu. Baik, jadi beragam alasan bacalek TMS ya Pak, tempat tadi
dokumennya ngeblur, kemudian juga ijazah Betul. pendidikannya berbeda gitu ya, lalu juga parpolnya tidak melakukan Ya, perbaikan, dan juga ada perbedaan nama nih, biasanya di KTP sama ijazah gitu ya Pak Muhtadin. betul. Baik, Pak Muhtadin, ini kan parpol diberikan kesempatan perbaikan administrasi gitu ya Pak ya, atau pergantian bacalek pada masa pencematan DCS 6 sampai 11 Agustus kemarin. Sampai saat ini ada Betul. berapa parpol nih Pak yang pada akhirnya mengganti bacaleknya? Secara prinsip partai politik dengan diberikan kesempatan ini tentu kesempatan yang baik ya bagi partai politik. Di antaranya di Kabupaten Pangandaran ada sekitar 5 partai politik yang melakukan proses perbaikan, misalnya penggantian begitu ya. Ketika di masa proses verifikasi administrasi tahap awal, kemudian salah satu calon anggota DPRD ada yang menyatakan mengundurkan diri, kemudian di sesi dibuka kembali keran untuk bisa dilakukan pencermatan rancangan DCS ini, kemudian dimasukkan lagi persyaratan yang baru dan lengkap, dan dengan catatan ada surat rekomendasi dari DPP partai politik bersangkutan. Kemudian juga ada partai politik yang menggunakan kesempatan dari 6 sampai tanggal 11 Agustus ini sebagai kesempatan untuk memang melengkapi dokumen yang disarankan pada saat di masa verifikasi yang awal. Dokumen tersebut belum lengkap atau juga belum begitu jelas begitu. Nah, yang partai politik yang mengganti bacaleknya ini juga ada Mbak, yang partai politik yang saya kira tidak perlu saya sebutkan partai politiknya ya. Tetapi ada yang menggunakan kesempatan ini untuk mengganti, di mana bacalek yang sebelumnya didaftarkan, dia malah memilih kerja di tempat lain, sementara persyaratannya belum lengkap. Kemudian setelah kami jelaskan bahwa ada kesempatan sejak tanggal 6 sampai dengan tanggal 11 ini sebagai momentum untuk melakukan pencermatan terhadap rancangan DCS, kemudian partai politik kooperatif dan juga memberikan nama dan juga dokumen baru yang kemudian sudah legal, artinya sudah lengkap, dan juga sudah ada rekomendasi dari DPP-nya. Demikian. Baik, Pak Muhtadin, ini kalau dari KPU sendiri Pak, kemudian bagaimana sih Pak arahan khusus dari KPU kepada teman-teman PWK dan juga PPS nih nantinya untuk memahami tupoksi di lapangan? Baik, arahan untuk teman-teman kami di PPS, Badan Ad Hoc, PPK, PPS, dan tentu nanti ada KPPS. Pertama, menjadi penyelenggara pemilu adalah extraordinary opportunity, kesempatan yang luar biasa di mana tidak semua warga negara ataupun masyarakat bisa punya kesempatan sebagai penyelenggara pemilu. Kami ingatkan, penyelenggara pemilu adalah pemilu adalah sarana konflik kepentingan, konflik politik yang dilegalisasi, di mana masyarakat akan diberikan tawaran yang begitu banyak sekali. Ada 18 partai politik secara nasional dan mereka memiliki gagasan visi misi yang berbeda-beda, dan kita sebagai penyelenggara adalah sebagai manajer daripada proses perhelatan akbar tersebut. Maka kemudian kami berharap penyelenggara pemilu setidak-tidaknya jangan menjadi troublemaker. Penyelenggara pemilu harus menjadi manajer yang baik, manajer yang memiliki integritas, manajer pemilu yang memiliki netralitas, sehingga kami ingatkan kompetensi teknis kepemiluan mohon terus setiap saat diupdate, dikuatkan. Yang kedua, kompetensi manajerial kepemiluan, dan yang ketiga adalah kompetensi sosiokultural, agar kemudian proses politik, proses pemilu 2024 adalah proses yang betul-betul sebagai sarana dan kesempatan kita masyarakat Indonesia pada umumnya, untuk sebagai kesempatan kita untuk menentukan masa depan masa depan Republik yang kita cintai ini, masa depan Pangandaran, masa depan Jawa Barat, dan masa depan Republik yang kita cintai ini. Demikian. Baik, menjadi manajer pemilu yang netral dan juga integritas. Terkait Pak Muhtadi, silakan memberikan imbauan kepada warga Pangandaran nih Pak untuk partisipasi aktifnya dalam setiap tahapan pemilu 2024. Baik, kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran, mari kita terlibat dalam seluruh proses tahapan pemilu
dari mulai proses seluruh tahapan. Saat ini kami informasikan sedang masa proses pendaftaran ataupun pencalonan anggota DPRD. Mari masyarakat terlibat. Sebentar lagi akan kami umumkan DCS, daftar calon sementara calon anggota DPRD Kabupaten Pangandaran. Mari kita terlibat, awasi, teliti seluruh apa-apa yang diinformasikan terkait informasi berkenaan dengan DCS tersebut. Kemudian yang kedua, tahapan yang sedang berlangsung adalah tahapan proses penyusunan daftar pemilih tambahan ataupun DPTB. Mari kita terlibat seluruh komponen masyarakat. Dan kami mengajak, sekali lagi kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran, mari kita jadikan pemilu 2024 ini sebagai sarana dan kesempatan kita untuk terlibat langsung menentukan masa depan Pangandaran, masa depan Jawa Barat, dan masa depan Republik yang kita cintai ini. Karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tanpa keterlibatan seluruh aspek stakeholder, baik pemerintah, TNI Polri, dan juga seluruh lapisan masyarakat, ormas, para tokoh agama, tokoh masyarakat, kami tidak bisa berbuat banyak. Dan kami berharap, mari kita bersama-sama mensukseskan tahapan pemilu sebagai betul-betul sarana, betul-betul wahana, aktualisasi dari kedaulatan rakyat yang kita pegang ini sebagai rakyat. Demikian. Baik, menjadi aktualisasi kedaulatan rakyat gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Muhtadin SHI MIP selaku Ketua KPU Pangandaran telah bergabung bersama kami di Jawa Barat hari ini. Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.